Bisa no, gitu. no. Atau no. Halo Bunda, selamat datang di podcast Halo Bunda, persembahan spesial dari Generos sebagai teman Bunda dalam mendampingi tumbuh kembang si kecil. Halo Bunda, Ayah di rumah, kembali lagi nih bersama dengan saya Prisa. Tentunya di podcast Halo Bunda kali ini kita akan membahas terkait dengan dunia tumbuh kembang anak. Nah, seperti biasa nih Ayah Bunda, di samping saya sudah ada dan sudah siap juga nih untuk memberikan edukasi mengenai apa sih kira-kira tema kita kali ini. Tapi tunggu dulu, Ayah Bunda harus tahu dulu karena untuk tema kita kali ini yaitu mengenal lebih dalam mengenai tantrum. Dan spesial narasumber kita kali ini yaitu Kak Kiki. Hai. Halo Kak Kiki. Halo. Nah ini sini Ayah Bunda, Kak Kiki ini memang bergelut di bidang terapis untuk anak ya Kak ya. Betul. Mungkin bisa disapa dulu nih Kak Ayah Bundanya. Halo Ayah Bunda, salam kenal, saya Reski Ahyana, biasa dipanggil Kak Kiki. Saya adalah founder dari The Tam Tam Therapy Center, memberikan layanan untuk anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan terapi yang terdiri dari terapi bicara, terapi okupasi, terapi perilaku, dan juga terapi sensor integrasi. Saat ini kita lokasinya di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Oke, nah ini Ayah Bunda menarik sekali ya, karena Kak Kiki ini nggak cuma di Jakarta aja loh ya Kak ya. Mungkin kalau Ayah Bunda yang sering lihat TikTok nih ya, ternyata Kak Kiki juga aktif ya kayak di Yep, TikTok ya, aktif di TikTok. aktif banget. Dan itu mungkin menjadi edukasi juga nih untuk Ayah Bunda ya, bisa langsung mungkin searching aja nih ya namanya Kak Kiki terapis anak, itu langsung keluar nih Kak Kiki. Iya, username-nya Reski Ahyana. Oke. Reski Ahyana. Iya. Oke deh, nah tadi yang sudah Prisa bilang Ayah Bunda, kita akan membahas mengenai mengenal lebih dalam mengenai tantrum. Nah gini nih Kak, mungkin kalau tantrum ini kan sudah banyak sekali ya permasalahannya nih untuk apalagi di platform-platform media nih seperti Instagram, TikTok, itu banyak banget yang mengeluhkan gitu ya tentang tantrum. Nah mungkin di sini Kak Kiki boleh dong ngejelasin sebenarnya tuh apa sih tantrum Kak, dan apakah tantrum ini tuh merupakan hal yang normal bagi anak-anak? Oke, jadi kalau kita definisikan, tantrum itu adalah ledakan emosi yang tidak terkontrol pada anak. Nah, jadi anak ini kesulitan untuk mengungkapkan perasaannya, kesulitan untuk menyatakan apa yang dia pikirkan, dan kemudian muncullah beberapa perilaku-perilaku seperti menjatuhkan badannya, berteriak, melempar barang, menyakiti diri sendiri, atau menyakiti orang lain. Nah, pada tumbuh kembang anak ini sebenarnya normal, tapi biasanya itu hanya terjadi pada anak di usia 1-4 tahun, karena pada usia ini terjadi proses pematangan untuk aspek sosial emosionalnya. Jadi bagaimana anak ini bisa mengerti, oh nggak nyaman ya perasaan saya ini marah, saya sedih, saya kesal gitu. Nah, lalu bagaimana cara mereka untuk bisa belajar, oh cara komunikasinya seperti ini, oh kalau aku teriak mama sama papa seperti ini, ya seperti itu. Jadi biasanya di usia 4 tahun lebih, nah anak-anak tuh sudah mulai mengerti cara meregulasi emosinya. Dia udah mulai bisa untuk mengkomunikasikan perasaannya. Jadi kalau misalnya anak-anak di usia 4 tahun lebih masih tantrum, masih marah-marah, nah bisa jadi memang ada ketidakmatangan di aspek sosial emosionalnya seperti itu. Oke, jadi mungkin kalau untuk usia 1-4 itu bisa dibilang normal Kak? Bisa, tapi tetap balik lagi kalau misalnya durasinya terlalu lama. Nah normalnya let's say seperti 15 menit ya masih oke lah gitu loh. Tapi kalau misalnya Pak Kiki ini anak saya sampai tantrumnya 1 jam, 2 jam, nah itu nggak baik. Nah, jadi bisa berpengaruh juga ke ke kemampuan bicara nanti, karena mungkin terlalu sering teriak jadi tidak baik juga, atau mungkin jadi tidak baik di aspek perilakunya dia atau di kognitifnya dia, karena mungkin terlalu sering menjatuhkan diri, terlalu sering menyakiti diri sendiri, atau membenturkan kepala kan juga tidak baik. Oke, berarti memang ada durasinya gitu ya Kak ya. Dan mungkin kalau untuk di durasi di atas 2 jam itu berarti udah nggak normal? Sangat tidak normal kalau misalnya dilakukan berkali-kali. Tapi terkadang kan ada fasenya memang anak ini merasa sangat lelah. Jadi tantrum itu terbagi 2. Ada namanya tantrum manipulatif, ada namanya tantrum frustasi.
Jadi tantrum manipulatif ini adalah tantrum atau ledakan emosi yang tidak terkontrol tadi, yang memang terjadi dan dilakukan oleh anak dengan maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan yang dia mau. Misal pergi ke mall, oh ada mainan, ada es krim, ya dia pengen itu tapi nggak dibolehin sama orang tuanya. Nah, kemudian dia tantrum, teriak, dia nangis, dia nyakitin diri sendiri di mall sampai akhirnya orang tua yaudah. Nah, itu manipulatif. Tapi kalau tantrum frustasi itu biasanya adalah tantrum yang memang ditunjukkan karena anak ini frustasi. Aduh, saya tidak nyaman nih dengan perasaan ini, atau saya sudah berusaha ngomong sama mama, sama papa, tapi kok nggak ngerti ya, atau kok nggak direspon ya gitu loh. Jadi biasanya tantrum frustasi itu terjadi pada anak-anak dengan kondisi speech delay biasanya, karena kesulitan mengkomunikasikan apa yang ingin dia sampaikan, apa yang dia pikirkan, dia kesulitan untuk menyampaikannya gitu. Jadi akhirnya berujung tantrum. Wah, emang ini mencakupnya secara luas banget ya kayak efeknya juga bisa jadi speech delay gitu ya kayak, terus juga untuk emosional lebih semakin meningkat lagi. Nah, kira-kira nih Kak, apakah gangguan tantrum yang tadi itu tuh mempengaruhi kehidupan anak-anak gitu? Tadi kan sudah dibilang ya bahwa rasa emosional gitu itu kan pasti kan mengeluarkan sifat dan perilaku kita terhadap orang lain gitu kan ya. Nah, itu tuh apa sih Kak pengaruhnya gitu terhadap di aspek kehidupan gitu. Nah, mungkin aspek apa aja gitu yang dapat terpengaruh, mungkin dari pendidikannya atau mungkin dari skillnya mungkin gitu. Oke, jadi ketika kita melihat satu problem pada anak, itu kita perlu lihat ini tuh secara holistik. Secara holistik ini artinya kita lihat dalam sudut pandang yang lebih luas lagi, bahwa kalau anak ini memang sering tantrum, ini tuh bisa ngefek kemana-mana. Nah, kita tuh perlu lihat ada aspek-aspek yang terpengaruh, bisa jadi di aspek komunikasinya, aspek bahasa, aspek kognitif, interaksi, sosialisasi, perilaku, dan juga kemandiriannya. Nah, jadi kalau misalnya anak ini tantrumnya memang sangat over misalnya, dan seperti yang tadi saya contohkan, dia suka membenturkan kepalanya, kognitifnya bisa bermasalah sehingga pendidikannya ketika masuk sekolah kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan untuk berhitung, nah itu juga bisa masuk di situ. Tapi kalau misalnya dia kan ada juga tipikal orang tua yang ya udah nggak apa-apa pukul mama gitu, kalau kamu kesal misalnya gitu, nah sakitin mama aja gitu, kan ada yang seperti itu. Nah itu akhirnya bisa membuat si anak ini berpikir bahwa oh kalau saya kesal, saya marah, ya udah nggak apa-apa ya nyakitin orang lain, akhirnya kena ke aspek perilakunya, sehingga nanti ketika mereka berteman, nah kesulitan nih dia untuk kontrol emosinya, anak-anak lain jadi tersakiti dan akhirnya kesulitan untuk membangun hubungan dengan orang lain juga. Sementara kalau kita kan harapannya sudah lewat dari fase tantrum, fase dia mengenal sisi emosionalnya, nanti kan masuk sekolah, masuk TK, masuk SD gitu kan, itu anak-anak juga akhirnya kita harapannya dia bisa berteman dengan baik, dia bisa berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan baik. Tapi ketika memang tantrumnya jadi kemana-mana, ya masalahnya kemana-mana dan efeknya jangka panjang. Jadi kalau misalnya memang kita melihat ada anak yang mengalami kesulitan dalam kontrol emosi, bisa jadi memang fase tantrumnya itu belum matang, kemudian dia belum bisa memahami tentang aspek emosinya untuk menyampaikan perasaannya dia. Nah, tapi mungkin juga bisa ini adalah indikasi dari kondisi lain, bisa jadi karena autisme atau mungkin ADHD atau mungkin kondisi-kondisi lain yang memang menyebabkan anak itu kesulitan untuk mengontrol emosinya dan menyebabkan tantrum yang berkelanjutan. Gitu. Wah, ini sebenarnya detail banget ya kayak dari segi aspek itu komunikasi, sosial gitu ya, bahkan kemandirian itu sangat mempengaruhi gitu. Dan mungkin tadi aku sempat nge-highlight gitu ya dari omongan Kak Kiki, ya udah sakitin mama aja, itu benar loh Kak. Kadang kan ada ya orang tua daripada anak aku tuh nyakitin dirinya sendiri, lebih baik nyakitin orang tua. Padahal hal seperti itu bisa membuat si kecil untuk berperilaku sedemikian rupa ke yang lain gitu ya. Betul, jadi menyakiti orang lain. Iya, betul. Wah, di sini ayah bunda harus waspada juga ya tentunya ya, mungkin untuk lebih menenangkan diri gitu ya kayak dalam menghadapi anak-anak yang tantrum. Nah, kalau bersifat nih Kak, untuk sifat tantrum ini kan apakah dia permanen atau memang kadang-kadang di fase anak 1 sampai 4 tahun tuh memang ada masanya aja gitu. Tapi apakah tantrum ini bisa permanen gitu loh Kak? Ketika tantrum itu tuh mungkin secara tingkatannya itu terlalu berlebihan gitu, apa iya tantrum itu bisa permanen gitu di dalam diri seseorang? Oke, jadi kalau kita
lihat idealnya itu anak akan tantrum memang ada fasenya kan sampai usia 4 tahun dan kemudian akan mulai dia belajar untuk mengkomunikasikan perasaannya dia dan bisa menyampaikan tentang saya ini marah, saya sedih, saya kesal kayak gitu kan, atau saya pengen ini tapi gimana ya caranya. Dia mulai bisa berpikir kritis dan menyelesaikan permasalahannya gitu kan. Nah tetapi pada beberapa kondisi, misalnya pada anak yang kondisi autisme atau ADHD, mungkin kontrol emosinya ini akan lebih panjang prosesnya. Latihan untuk memahami emosi mungkin jadi lebih panjang. Dan pada anak-anak dalam kondisi autisme atau ADHD misalnya itu juga kita perlu lakukan diet kontrol makanan agar tantrumnya bisa bermasalah. Iya, sangat berpengaruh. Nah, jadi memang di anak-anak dengan kondisi autisme ADHD itu tidak boleh konsumsi yang seperti manis-manis, yang ada glutennya, yang ada kaseinnya, susu sapi seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita lihat kondisi autisme dan ADHD itu kan adalah sebuah kondisi yang berkelanjutan dan menetap gitu ya. Nah, ketika tidak ada pelaksanaan terapi, misalnya terapi perilaku, tidak dilakukan diet kontrol makanan juga misalnya, ya tentu permasalahan tantrumnya jadi berkelanjutan dan menjadi sesuatu yang tidak berkesudahan gitu loh. Nah, tetapi jika anak ini adalah anak tipikal, anak yang non autistik, non ADHD, itu biasanya akan selesai di usia 4 tahun. Tapi sesekali anak nangis, sesekali anak upset ya wajar lah gitu kan. Apalagi nanti kalau misalnya masuk ke usia pubertas, jadi ketika terjadi perubahan hormon, terjadi perubahan fisik, jadi kan juga mulai nih sedih-sedihan lagi, galau lagi, jatuh cinta lagi gitu kan. Nah, akhirnya marah-marah. Nah, tapi kalau kita balik ke definisi awal bahwa tantrum ini adalah sebuah ledakan emosi yang tidak terkontrol, sebenarnya kita orang dewasa pun juga banyak yang mengalami itu. Nah, tapi kan nanti kaitannya itu bukan lagi tentang tantrum. Kalau anak tantrum itu wajar, normal dan memang proses belajar gitu. Tapi kalau orang dewasa yang mengalami tantrum dan tidak bisa mengontrol emosinya, berarti ya kaitannya sudah ke masalah kesehatan mental. Jadi perlu untuk pergi ke psikolog atau ke psikiater jika membutuhkan pertolongan profesional seperti itu. Oke, mungkin memang untuk anak kebutuhan khusus itu tantrum itu bisa menjadi lebih parah ketika ada faktor makanan gitu ya kayak. Betul. Dan juga tidak ada stimulasi seperti pelaksanaan terapi misalnya, atau tidak ada penegakan aturan di rumah yang dilakukan oleh orang tuanya. Jadi kan kalau di terapi kita berikan penanganan. Jadi kalau kamu marah, boleh marah. Semua orang bisa marah. Semua orang boleh nangis. Semua orang boleh sedih. Tetapi gimana cara menunjukkannya? Apakah boleh menyakiti diri sendiri? Tidak. Apakah boleh menyakiti orang lain? Tidak. Apakah boleh lempar-lempar barang? Tidak. Tapi sampaikan, oh iya saya marah. Nah, mungkin kita latihan seperti menarik nafas, atau mungkin kita pergi keluar kelas dulu sebentar untuk melakukan jalan sederhana, atau mungkin kita bisa menggambar, mewarnai gitu kan. Nah, tapi kalau tidak dilakukan stimulasi dan tidak ada aturan yang sama antara tempat terapi, sekolah dan juga di rumah, ya itu masalah biasanya. Terutama kalau anaknya memiliki masalah kontrol emosi dan juga tantrum tersebut. Wah, ini waspada sekali ayah bunda ya, karena memang terkadang tuh ada beberapa ayah bunda di sini yang sering bertanya gitu ya, kayak kenapa sih anakku tantrum gitu ya, kenapa sih umur segini. Mungkin itu adalah rasa emosional bunda juga nih ayah bunda gitu ya, ketika tidak mengetahui informasi secara lebih mengenai tentang tantrum. Nah, di sini Kak Kiki tadi udah menjelaskan ya, karena ada beberapa perbedaan untuk menangani anak tantrum. Jadi ayah bunda jangan lupa untuk disimak tentunya ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya ayah bunda punya pertanyaan juga nih terkait dengan anak usianya mungkin 1-4 tahun tantrum yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Kiki, boleh banget langsung komen di bawah, nanti dibantu oleh Bu Min untuk menjawab. Oke deh Kak. Nah, kira-kira nih Kak, apakah ada nggak sih Kak cara untuk mengurangi tingkat keparahan tantrum tadi gitu loh Kak? Apakah butuh terapi yang secara terus untuk menanganinya? Oke, jadi kalau kita sebagai orang tua atau guru di kelas, atau mungkin juga di tempat publik nih kita menemukan anak lagi tantrum, ya hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kitanya harus waras dulu. Jadi anak nih tantrum nih, dia sedang mengalami ledakan emosi yang dia aja nggak bisa kontrol. Ya udah, kita kontrol diri kita dulu. Karena kalau misalnya kita menjadi lebih tenang, kita menjadi lebih bisa berpikir yang logis gitu loh. Nah, kita juga bisa lebih enak nih nanganin si anak yang lagi tantrum. Jadi step pertama kalau kita pengen nanganin anak tantrum dan membantu anak ini bisa mengontrol emosinya adalah kitanya harus lebih tenang dulu, lebih waras dulu, lebih
lebih bisa diajak komunikasi gitu. Jadi jangan ikutan panik. Karena seringkali adalah anaknya nangis-nangis, teriak-teriak, jatuhin dirinya dan merusak barang, menyakiti diri sendiri. Kita juga, kenapa kamu seperti itu? Stop, jangan. Misalnya gitu. Atau no. Akhirnya kita juga nadanya tinggi. Anak ini nih lagi sangat kesulitan nih untuk kontrol dirinya. Akhirnya kayak lomba-lomba suaranya mana yang lebih tinggi gitu kan. Jadi yang pertama adalah kita harus tenang dulu. Step kedua adalah biasanya kita make sure untuk ini anak tantrumnya tempatnya aman atau tidak. Jadi misalnya kalau dia tantrumnya di kelas misalnya, apakah ada sudut-sudut meja yang tajam misalnya sehingga mungkin kalau dia tidak terkontrol kepalanya dikejeduk, bahaya. Atau mungkin di sekitaran situ ada gunting, ada pena, ada pisau misalnya. Nah, diawasin dulu. Jadi biasanya kalau anak itu tantrum, setelah kitanya tenang, jadi kita tahu mana nih yang kira-kira potensial untuk membahayakan anak ketika dia tantrum. Karena dia lagi tidak bisa mengontrol dirinya. Udah kita yang make sure tidak ada listrik, tidak ada benda tajam, tidak ada hal-hal yang bisa melukai dia gitu. Untuk dia bisa tantrum dengan baik dulu. Ya, dan mengurangi dan menghilangkan resiko-resiko masalah-masalah lain gitu kan. Yang ketiga, udah biarin aja dulu dia tantrumnya. Jadi misalnya dia lagi tantrum nih, ya udah kita ada di samping si anak tapi tidak kasih tindakan apa-apa dulu. Karena biasanya pada beberapa case anak itu misal seperti yang tadi kita ceritakan, dia pergi ke mall pengen mainan, dia nangis-nangis nih. Oke, harapannya adalah agar kita memberikan mainan gitu. Tapi kan at some point tidak selalu bisa kita memberikan mainan. Either uangnya tidak ada, atau memang kemarin baru beli, itu aja belum selesai kok udah mau beli yang baru, atau mungkin ada prioritas lain gitu kan. Jadi kita menunjukkan bahwa ya kamu tantrum, ya udah nggak apa-apa, tapi mama di sini kok, papa di sini kok. Ya, jadi karena emosinya lagi naik nih. Jadi give the space untuk dia itu menangis, untuk dia berteriak. Tapi mungkin kalau kita udah pastikan dia tempatnya aman, misal ini di sofa, nah udah dia jedukin kepala pun, ya udah ini aman gitu, atau di kasur, ya udah nggak apa-apa, mamanya di sampingnya, misalnya gitu, and that's okay gitu. Nah, ketika emosi dia naik, ya udah kita ada di samping dia. Kalau emosi dia udah mulai turun, hal keempat yang perlu kita lakukan adalah validasi perasaan dia. Oh, kamu marah, kamu sedih, kamu maunya apa? Kamu mau mama beliin mainan? Oke, bilang, ma beliin aku mainan. Kalau mama bisa beliin, oke, ayo kita beli sama-sama. Tapi kalau nggak bisa, berarti next step adalah kamu kontrol emosimu karena mama tidak bisa beliin kamu mainan, gitu loh. Jadi ketika kita ingin membantu anak ini mengontrol emosinya, kita memberitahu bahwa kamu tuh bisa loh mintanya baik-baik. Kamu bisa loh minta tanpa menangis, tanpa berteriak, dan kalau kamu merasa tidak nyaman di hatimu, oh itu namanya perasaan marah, oh itu perasaan sedih, oh itu perasaan kesal gitu loh. Dan kita kasih tahu namanya karena orang tua perlu untuk menjelaskan, oh kamu ini lagi marah namanya. Jadi kamu lagi marah ya karena mama nggak beliin mainan gitu. Enggak marah, tapi mama lagi nggak ada uang. Nah jadi kita bisa kasih penjelasan yang baik juga ke dia. Nah jadi ketika emosinya naik, biarin aja. Tapi make sure bahwa anak itu sadar bahwa kita tuh ada di sini dan memastikan bahwa anak ini baik-baik aja, kepala nggak dicedukin misalnya, atau dia teriak ya mungkin udah terlalu lama, mungkin udah kelihatan capek, ya udah mungkin kita bisa ajak tidur, kita bisa kasih minum gitu. Emosinya turun, kasih validasi, ajak komunikasi sehingga next time ketika dia melakukan tantrum lagi, mungkin tantrumnya jadi lebih singkat karena dia tahu, oh ya kemarin aku ngomong langsung diwujudkan kok, atau oh kemarin aku ngomong ternyata perasaanku jadi lebih lega gitu loh. Jadi proses regulasi emosinya dilakukan bukan karena dia sendiri yang belajar memahami emosi, tapi memang ada support system dari orang tua. Gitu. Jadi memang orang tua di sini berperan sangat penting ya untuk menangani yang mungkin awal kalau bisa dibilang ya kayak untuk awal gimana cara menghadapi anak tantrum tuh terutama tenang dan pahami kondisi mereka itu adalah sedang mengeluarkan ledakan emosi yang tadi tantrum. Jadi diberikan untuk space-nya dan nanti mungkin agak diberikan validasi juga ya kayak, dan itu penting ya kayak validasi ya. Harus divalidasi. Oh harus divalidasi ya. Oke, jadi mungkin kayak perasaan nangis mungkin kalau anak laki-laki kan kadang kan
kamu laki-laki nggak boleh nangis, padahal itu harusnya divalidasi ya Kak ya. Dan laki-laki boleh nangis. Tuh ya. Dari anak-anak tuh harus paham bahwa kalau kamu lagi sedih, kamu lagi marah, ya kamu boleh ngerasain itu. Bahwa sedih adalah hak semua orang. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu berhak sedih. Kamu laki-laki, kamu perempuan, kamu berhak nangis. Betul. Tapi apakah nangisnya sampai guling-guling, sampai teriak-teriak? Kan tidak. Betul. Apakah boleh sedih? Ya boleh. Jadi saya juga tidak menyarankan sih untuk orang tua mengatakan, laki-laki nggak boleh nangis. Boleh Bu, saya aja nangis kok. Oke, Bunda, ini menarik sekali ya bahwa Kak Kiki aja nangis ya seorang laki-laki dan sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Gimana anak kecil gitu ya, jadi jangan pernah membuat kata seperti itu ya, kayak mungkin di sini ya Bunda bisa lebih aware lagi ya kayak tentang kegiatan-kegiatan anak apa aja sih yang memang wajar dan tidak wajar, itu juga harus ya. Oke deh Kak, ini tadi kita ya Bunda sudah membahas terkait dengan pengenalan tantrum. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Kiki, bisa kesimpulkan sedikit ya bahwa tantrum itu merupakan ledakan emosi ya seorang anak, dan sebenarnya tantrum itu tuh ada loh fasenya di umur 1 sampai 4 tahun gitu ya Kak ya. Mungkin kalau misalnya memang di sini ayah bunda masih mengeluh gitu ya Kak ya, mungkin bisa langsung ke ini ya kayak ke mana namanya? Ke profesional. Iya, ke profesional ke mungkin dokter, ya, ke dokter gitu karena kan terapis. ya, terutama terapis ya kayak, karena yang bisa menangani itu kan ya sebenarnya memang ahlinya gitu ya kayak. Mungkin alangkah baiknya ya Bunda jika memang sudah kewalahan atau nggak tahu lagi nih harus gimana, cari-cari di internet kan sekarang kan banyak banget ya kayak mungkin infonya terlalu luas juga jadinya kemana-mana, lebih pastinya Bunda harus langsung nih kepada ahlinya, yaitu terapis anak. Oke deh ya Bunda, jangan kemana-mana karena kita masih ada nih di segmen yang kedua. Tentunya ini menarik banget nih pembahasannya. Ternyata Spisdilla itu bisa sebabkan tantrum. Kira-kira bener nggak sih Kak? Tapi ntar dulu dijawabnya. Tetap di Halo Bunda, ruang informasi keluarga sehat.